Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqih lisani Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah, pertama-tama mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita berbagai macam nikmat sehingga kita dapat melaksanakan sholat Isya berjamaah. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, kata beliau, man ghada ilal masjid aw raha fa inna Allah 'adda fil jannati nuzula. Yang berangkat ke masjid di pagi hari menunaikan sholat subuh berjamaah tentunya, atau yang berangkat ke masjid di sore hari, maka Allah Subhanahu wa taala telah menyediakan untuk mereka di surga atau istana di surga. Nah, karenanya hadirin yang dimuliakan Allah, kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Bahkan kita diberikan taufik wal inayah, di mana hati kita dilembutkan dan kemudian tekad kita dibulatkan untuk bisa melangkahkan kaki ke masjid menunaikan sholat berjamaah. Dan insya Allah sebagaimana disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullama ghada aw raha, tiap kali kita berangkat ke masjid di pagi hari, di siang hari, di sore hari, di malam hari, melaksanakan sholat berjamaah, maka pada saat itu juga lah Allah Subhanahu wa taala telah menyediakan untuk kita istana di surga. Makanya hadirin yang dimuliakan Allah, ini nikmat yang patut disyukuri. Dan ini juga lah bentuk tarbiyah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mendidik para sahabatnya agar sholat di masjid. Bahkan bukan hanya sholat di masjid, kegiatan keislaman, kegiatan keilmuan, bahkan kegiatan persiapan jihad pun dimulai dari masjid. Makanya Nabi SAW memberikan banyak motivasi kepada para sahabatnya untuk sholat di masjid. Pernah Nabi SAW mengatakan, man shalla lillahi arba'ina yawman fil jama'ah yudrik at-takbiratul ula kutiba lahu bara'atan. Yang sholat 40 hari berjamaah, tiap kali sholat dia mendapati imam dalam takbir pertama, maka orang tersebut, kata Rasulullah SAW, mendapatkan 2 keterbebasan. Yang pertama, keterbebasan dari neraka, dan yang kedua, keterbebasan dari kemunafikan. Bara'atun minan nar wa bara'atun minan nifaq. Untuk itulah kemudian para sahabat itu berbondong-bondong datang sholat ke masjid. Apalagi Rasulullah pernah pada suatu hari, beliau pernah menyampaikan keinginan beliau bahwa beliau ingin bijamil khatab, ingin mengumpulkan kayu bakar, mengumpulkan para pemuda, kemudian sweeping ke rumah-rumah kaum muslimin, cari para ayah khususnya yang sholat di rumah. Maka kemudian kata Nabi, fa'uhriqu alaihim, aku bakar rumah mereka. Untuk itulah sekali lagi hadirin yang dimuliakan Allah, maka para sahabat terbiasa sholat berjamaah di masjid. Bahkan ada beberapa sahabat mulia Allah wafatkan dalam keadaan sholat berjamaah atau dalam keadaan hendak melaksanakan sholat berjamaah. Karena memang seseorang akan dimatikan oleh Allah berdasarkan kebiasaannya. Yang biasa bermaksiat, begitu hendak wafat atau syakaratul maut, kita ajak dia untuk mengucapkan la ilaha illallah, karena memang kebiasaannya misalnya dangdutan, maaf, maka akan sulit lidahnya, akan keluh lisannya untuk mengucapkan la ilaha illallah. Kita sebut nyebut, ya nyebut kata dia. Makanya hadirin yang dimuliakan Allah, dahulu Abu Bakar misalnya sebagai khalifah yang pertama sholatnya di masjid, bahkan Umar al-Khalifah Tsaniyah, beliau Allah wafatkan dalam keadaan mengimami kaum muslimin. Karena di zaman al-Khalifah Tsaniyah Umar Ibn al-Khattab,
Umar ibn Khattab berhasil menyikat habis kekuatan Persia sebagai kekuatan adidaya ketika itu. Karena itulah kemudian orang-orang Persia dendam kepada Al-Khalifatul Tsaniyah Umar bin Al-Khattab. Maka kemudian ada seorang munafik pura-pura masuk Islam, namanya Abu Lu'lu'ah. Pada satu pagi Umar bin Al-Khattab memimpin sholat subuh berjamaah, Abu Lu'lu'ah sholat di belakangnya. Ketika Umar bin Al-Khattab memimpin sholat berjamaah, di tengah-tengah sholat berjamaah Abu Lu'lu'ah kemudian menikam Umar bin Al-Khattab. Karena tikaman itulah nantinya Umar bin Al-Khattab sakit dan syahid. Umar bin Al-Khattab Allah wafatkan dengan kebiasaannya, yaitu sholat berjamaah. Begitu juga diriwayatkan hadirin yang dimuliakan Allah, Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib ketika hendak sholat subuh di tengah jalan dijegat oleh Abdullah bin Muljam Al-Khawarij. Kemudian ditikam oleh Abdullah bin Muljam. Karena tikaman itulah kemudian Ali bin Abi Thalib syahid di jalan Allah. Artinya apa? Beliau diwafatkan berdasarkan kebiasaan beliau, hendak menunaikan sholat berjamaah. Loh, kok bisa segitunya para sahabat sangat komit dengan sholat berjamaah dan sangat komit dengan masjid? Karena memang begitu didikan Nabi SAW. Nabi mengajarkan mereka untuk yata'allaquna bil masajid, agar hati mereka terikat dengan masjid. Dan bulan Ramadan ini hadirin yang dimuliakan Allah, momen agar kita menjadikan masjid sebagai tempat kita beraktivitas. Khususnya di 10 hari terakhir di bulan Ramadan, Nabi SAW mengatakan taharrau lailatul qadri, carilah malam Lailatul Qadar. Dalam sebuah riwayat kata Nabi fi ashr awakhir min Ramadan, carilah malam Lailatul Qadar pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Dalam sebuah riwayat fil witri minal awakhir Ramadan, carilah Lailatul Qadar pada malam-malam ganjil 10 hari terakhir Ramadan. Dan Ibunda Aisyah radhiyallahu anha menceritakan Rasulullah SAW kana ya'takif fi asr al-awakhir min Ramadan. Cara beliau mencari malam Lailatul Qadar adalah iktikaf di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Bahkan kebiasaan beliau ini, kata Ibunda Aisyah, hatta tawafuhullah, beliau laksanakan sampai Allah Subhanahu wa taala mewafatkan Rasulullah SAW. Dan itu menjadi bagian kurikulum kesalihan yang diajarkan Nabi SAW kepada para sahabat. Maka karena dalam momen ini yang ada di hadapan saya ini adalah para ayah, maka saya ingin sekali memberikan wasiat kepada ayah. Sebagaimana dahulu Allah Subhanahu wa taala memberikan wasiat kepada Muhammad SAW, wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan anaknya, istrinya, keluarganya untuk melaksanakan salat, wastabir 'alaiha, dan sabar dalam melaksanakan salat. Karena yang paling bertanggung jawab mengajak keluarga ke jalan Allah, yang paling bertanggung jawab mengajak keluarga ke jalan surga adalah ayah. Itulah sebabnya hadirin wal hadirat, hadirin para ayah sekalian atau para bunda sekalian, kalau kita mentalaah Al-Quran, kita coba banding-bandingkan surat yang berbicara tentang profil ayah dan surat yang berbicara tentang profil ibu, maka kita akan dapati surat yang berbicara tentang profil ayah itu lebih banyak daripada surat yang berbicara tentang profil ibu. Di dalam Al-Quran kita akan mendapati ada surat-surat Ibrahim, surat Hud, surat Yunus, surat Yusuf, surat Nuh, surat Muhammad. Dan semua surat ini hadirin yang dimuliakan Allah adalah surat yang berbicara tentang seorang nabi dan sekaligus dia sebagai seorang ayah. Maka perhatikan hadirin yang dimuliakan Allah, kalau kita analisa, tidak ada satu kisah pun di antara kisah-kisah para nabi itu yang diceritakan oleh Allah kecuali pasti
juga menceritakan segmentase di mana ia dan keluarganya. Bahkan dalam surat Nuh yang pendek itu dibandingkan surat-surat yang lain, Allah Subhanahu wa taala juga menceritakan bagaimana keinginan Nuh menyelamatkan keluarganya. Bagaimana keinginan Nuh menyelamatkan istrinya, bagaimana keinginan Nuh menyelamatkan anaknya. Namun apa yang terjadi hadirin yang dimuliakan Allah, sebagaimana Allah ceritakan dalam surah At-Tahrim, fakhanatahuma, istrinya Nuh, istrinya Lut mengkhianati suami mereka. Jadi Allah Subhanahu wa taala ketika menceritakan para nabi itu bukan hanya sekedar menceritakan para nabi dan umatnya dan bagaimana dakwah mereka di masyarakat, enggak. Tapi Allah Subhanahu wa taala juga menceritakan para nabi dan dakwah mereka kepada keluarganya, para nabi dan dakwah mereka kepada istrinya, kepada anaknya. Karena memang hadirin yang dimuliakan Allah, yang paling bertanggung jawab untuk mendakwahkan agama ini adalah ayah. Sehingga ada satu surat hadirin yang dimuliakan Allah, secara khusus Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang ayah dan bagaimana ayah mendidik anak. Surat Luqman. Luqman catatan bukan nabi, bukan rasul. Tapi oleh Allah Subhanahu wa taala diangkat kisahnya dan fokus kisahnya hanya menceritakan Luqman dan bagaimana komunikasi dia dan bagaimana dia mengajarkan kepada anaknya tentang tauhid. Ya bunayya la tusyrik billah. Bagaimana dia mengajarkan kepada anaknya untuk berbakti kepada kedua orang tua. Bagaimana ia mengajarkan kepada anaknya untuk berakhlak. Wala tamshi fil ardi maraha. Jangan sampai kau berjalan di muka bumi dalam keadaan angkuh dan sombong, wahai anakku. Artinya apa hadirin yang dimuliakan Allah? Ayat ini, surat-surat ini itu mengajarkan kepada kita bahwa yang paling bertanggung jawab untuk mengajak keluarga ke jalan Allah adalah ayah. Dan kalau dikaitkan dengan Ramadan, maka adalah ayah yang paling bertanggung jawab untuk mengajak istri dan anaknya sholat ke masjid, meramaikan kegiatan di masjid. Dan kalau bisa, iftarnya, berbukanya jangan di rumah, berbukanya di masjid. Masakan-masakan, makanan-makanan yang enak itu dibawa ke masjid, biar orang-orang juga tertarik datang ke masjid. Di masjid penuh dengan kegembiraan dan keramaian, bukan hanya sekedar ceramah saja. Kalau itu sudah terjadi hadirin yang dimuliakan Allah, Masya Allah, Subhanallah, masjid kita udah seperti Jumatan, ramai sekali. Dan itu dimulai dengan penguatan keluarga hadirin yang dimuliakan Allah. Maka kalau kita lihat hadirin yang dimuliakan Allah, pendapat Imam Zamakhsyari, ketika Imam Zamakhsyari mencoba untuk mencari korelasi atau keterhubungan antara surah Al-Baqarah dengan surah Ali Imran, kata Imam Zamakhsyari, seorang pakar bahasa, kenapa Allah Subhanahu wa taala mendahului surat Ali Imran dengan surah Al-Baqarah? Karena dalam surah Al-Baqarah hadirin yang dimuliakan Allah, Allah Subhanahu wa taala menceritakan profil individu yang paling membangkang, yaitu iblis. Dan bersama dengan itu Allah Subhanahu wa taala juga menceritakan tentang masyarakat yang paling membangkang, yaitu Bani Israil. Padahal hadirin catat baik-baik, iblis bukan tidak yakin Allah ada, dia sangat yakin. Dan begitu juga Bani Israil, karena Bani Israil adalah anak keturunan Ibrahim. Mereka bukan tidak yakin Allah ada, mereka bukan tidak yakin Allah yang menciptakan segala sesuatu. Iya, mereka yakin sekali. Namun yang demikian tidak menghasilkan ketundukan hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk menghadapi pribadi-pribadi seperti itu, untuk menghadapi masyarakat seperti itu, kata Imam Zamakhsyari, Allah Subhanahu wa taala kemudian menceritakan profil keluarga, yaitu Ali Imran, keluarga Imran. Di keluarga itu ada Maryam yang Allah Subhanahu wa taala gambarkan ahsanat farjaha, punya sifat, punya karakter yang menjaga kesuciannya. Di keluarga itu ada anak namanya Zakaria. Dari keluarga itu kemudian lahir pribadi-pribadi tangguh lainnya. Maka untuk menghadapi kerusakan moral, entah itu dikarenakan ada pribadi-pribadi yang rusak sebagaimana iblis, atau masyarakat yang memang sudah rusak, dibutuhkan gerakan penguatan keluarga, sebagaimana gerakan keluarga Imran. Maka dari sini hadirin yang dimuliakan Allah, yang paling bertanggung jawab untuk melakukan penguatan keluarga adalah ayah. Dan kalau tugas itu sudah
tunaikan para ayah hadirin yang dimuliakan Allah, di mana ayah tadi dia menyadari bahwa dia punya kewajiban untuk mendidik anaknya bertauhid, untuk mengajak anaknya ke masjid, untuk membawa istrinya ke jalan surga, maka akan lahir kumpulan keluarga tangguh, keluarga kuat. Kemudian keluarga ini membentuk gerakan dakwah, memakmurkan masjid, maka itu akan memberikan pengaruh positif di masyarakat. Kerusakan atau kejelekan di masyarakat bisa diimbangi dengan kesolehan-kesolehan yang ditampakkan oleh anggota-anggota keluarga tersebut. Maka dari sini hadirin wal hadirat, khususnya para ayah, saya mengingatkan diri saya pribadi khususnya dan kepada seluruh para ayah yang hadir pada kesempatan malam hari ini, bahwa kitalah wahai para ayah yang dimaksud oleh Rasulullah, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Kalian semua adalah para pemimpin dan kalian semua akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah atas apa yang kalian pimpin. Amanah anak yang Allah titipkan kepada kita nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah benar enggak kita membawa anak kita ke jalan Allah, atau kita membiarkan ia tersesat di jalan syaitan? Kalau kita biarkan dia tersesat di jalan syaitan, maka nanti Allah Subhanahu wa taala akan meminta pertanggungjawaban kepada kita. Dan pada saat itu hadirin yang dimuliakan Allah, kita sangat berharap ada alasan yang dapat membenarkan sikap kita. Hadirin wahai para ayah, kalau Nabi saja dahulu diperintahkan oleh Allah, wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha, ya Nabi, ya Rasulullah, ya Muhammad, perintahkan keluargamu untuk salat dan ajarkan kepada keluargamu untuk sabar melaksanakan salat. Maka ketahuilah hadirin wahai para ayah yang dimuliakan Allah, khitabun ala Rasulillah, khitabun ala ummatihi malam yarid ad-dalil yukhassisuhu. Kata para ulama kita, perintah kepada Rasulullah sejatinya adalah perintah yang sama kepada kita, perintah yang sama kepada para ayah dari umat Muhammad SAW, karena tidak ditemukan ada dalil yang menunjukkan bahwa perintah itu khusus ditujukan kepada Rasulullah SAW. Maka kita juga adalah orang yang paling bertanggung jawab untuk mengajak anak kita, istri kita ke jalan Allah. Paling bertanggung jawab mengajak anak dan istri kita untuk melaksanakan sholat, untuk belajar menundukkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau tiap ayah menyadari perannya sebagaimana para nabi tadi diceritakan oleh Allah, Ibrahim misalnya, Yusuf misalnya, Nuh misalnya, Ibrahim alaihissalam, begitu dia sebagai seorang nabi dan rasul, bukan hanya dia berdakwah kepada masyarakatnya, tapi dia juga berdakwah kepada istrinya. Dan segmentase atau kisah tentang dia dan istrinya itu kita akan dapati di berbagai macam ayat. Segmentase kisah dia dan anaknya Ismail misalnya, kita akan dapati di dalam Al-Quran dalam berbagai surat dan ayat. Makanya hadirin yang dimuliakan Allah, jangan heran misalnya ketika Ibrahim mengatakan kepada anaknya, wahai anakku, aku diperintahkan Allah melalui mimpi untuk menyembelihmu. Kemudian anaknya dengan tegar mengatakan, ya abati if'al ma tu'mar, wahai ayah, kerjakan saja apa yang diperintahkan kepadamu, insya Allah engkau akan mendapati ananda termasuk orang-orang yang bersabar. Satajiduni insya Allah minas sabirin. Kok bisa begitu? Iya, karena ayah dan anak memiliki keakraban. Ayah dan anak memiliki komunikasi yang baik. Ayah mendidik anaknya melaksanakan tugasnya. Dan kalau itu kita jalani juga, wahai para ayah, insya Allah kita akan melahirkan generasi-generasi umat, melahirkan anak-anak seperti Ismail. Dan kalau itu terjadi, insya Allah fajrul Islam, kemuliaan dan kemenangan umat sudah di depan mata. Jadi jangan fokus mengkader anak-anak di luar sana, anak sendiri kader. Yang harusnya paling tahu kemana ayahnya mau melangkah dan apa yang diperjuangkan ayahnya adalah anaknya sendiri. Bahkan saya katakan, anak orang lain boleh kader, anak sendiri nggak boleh kader, harus dikader. Yang harusnya melanjutkan keinginan perjuangan ayahnya adalah anak sendiri, bukan anak orang lain. Maka oleh karena itu, wahai para ayah, mari kita laksanakan tugas kita sebagai seorang ayah. Kita kader anak-anak kita, kita kader anak-anak kita agar anak-anak kita yang meramaikan masjid kita ini, yang melanjutkan kepengurusan kita di masjid ini, yang melanjutkan dakwah kita di lingkungan kita. Mudah-mudahan
nasihat yang dari hati ini sampai juga kepada hati-hati yang ikhlas. Dan insya Allah kalau tugas ini kita jalankan dengan baik, kemenangan umat sudah di depan mata. Ini saja hadirin yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hadza astaghfirullah wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.